Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang soleh soleha yang senantiasa berbuat baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai hikmah bersodakoh. Hikmah bersodakoh ada di buku LKS kalian, di buku Al-Hikmah halaman 90. 90 kalian buka nih. Hikmah berinfak dan bersodakoh. Langsung saja untuk bacaannya nanti bisa kalian baca sendiri. Namun di sini untuk lebih apa istilahnya kita rigidi detail mengenai hikmah berinfak dan bersodakoh. Yang pertama adalah orang yang bersodakoh akan dimudahkan oleh Allah dalam usahanya mencari rezeki. Kemudian yang kedua, bersedekah sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita diberikan nikmat berupa kesehatan, bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar dan sebagainya. Itu merupakan suatu nikmat yang besar. Kita bisa tidur, itu nikmat yang besar. Kita bisa beol, kita bisa buang hajat, kita bisa pipis, kita bisa itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian kita juga bisa belajar, itu juga sangat-sangat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus bersyukur. Salah satu caranya bersyukur adalah dengan bersedekah. Yang ketiga adalah hikmahnya dengan bersedekah akan menambah rezeki. Bagi orang yang berinfak sedekah menambah rezeki. Ya, saya yakin anak-anak sudah paham. Kemudian akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Jadi Allah akan menjaga kita dari mara bahaya ataupun dari sesuatu yang merugikan. As-sodako itu daf'ul bala. Jadi sodako itu bisa menjadi tolak bala. Ini, nah dengan bersedekah Allah akan menjaga kita. Yang kelima, yakni malaikat akan mendoakan kebaikan bagi orang yang gemar bersedekah. Yang keenam, hati orang yang berinfak atau bersedekah jadi tentram atau jauh dari kegelisahan. Selanjutnya, terakhir yakni orang yang berinfak atau bersedekah akan mendapat ridho, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Selanjutnya, itu tadi sekilas hikmah bersedekah. Selanjutnya yakni mengenai dalil. Ada lagi ini terkait memelihara dengan hikmah bersedekah akan memelihara persatuan atau persaudaraan antar umat. Jadi orang yang kekurangan itu kan dibantu, orang yang kesusahan dibantu. Jadi akan mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya orang yang bersedekah juga akan dihapus dosanya. Dalilnya yakni di surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdu wasodaqah fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min syai'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan bersedekah itu bisa menghapus dosa, asalkan bersedekah kita boleh kita lakukan secara terang-terangan, akan tetapi lebih baik ketika bersedekah dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Karena Allah Al-Alim, Allah itu Maha tahu, Allah Al-Basir, Allah Maha melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Jadi meskipun kita bersembunyi dalam bersedekah, Allah tetap akan tahu. Dan untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Dan untuk tugas hari ini saya minta anak-anak untuk membaca buku LKS-nya di teks bacaan halaman 90, 91 ya. 90, 91 sampai 92. 90, 91 sampai 92 ya dibaca. Tuh 91, 92 dibaca. Kemudian untuk tugas menghafalnya, saya minta anak-anak untuk menghafal ini. Surat Al-Baqarah ayat 21, karena satu ayat ini saja. Saya minta dihafalkan beserta artinya.
Intubdu sodaqah an immahi wa intufuha wa tu'tuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Karena dengan menghafal ayat ini kalian tahu dasar bahwasanya bersedekah itu sebagai apa ya, penghapus dosa, sebagai sarana kita dekat dengan Allah. Dan kita tahu caranya bersedekah, boleh dengan terang-terangan dan boleh akan lebih baik dengan cara bersembunyi atau menyembunyikan sedekah kita. Jadi ketika memberikan sesuatu pada orang lain, kita tidak boleh mengungkitnya lagi, tidak boleh membicarakan lagi. Jadi kalau bersedekah ya sudah bersedekah gitu aja. Tugas yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga saya minta anak-anak untuk menulis ya. Saya minta anak-anak menulis Arab beserta artinya. Ini surat Al-Baqarah ayat 271, kemudian Al-Baqarah ayat 276, dan ini surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Yang terakhir itu. Bentar. Surat Al-Imran ayat 180. Jadi 3 ayat itu kalian tulis beserta artinya. Dan jawab soal dan menjawab soal di halaman ini. Menjawab soal di halaman 92. Saya minta anak-anak untuk menjawab soal di halaman 92 dan 93. 92 sampai 93 ini kalian kerjakan. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan, penuh keberkahan, dan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang mudah untuk berinfak dan bersedekah. Akhirul kalam, apabila ada salah kata, tingkah dan prasangka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.